Bagaimana balon udara dapat terbang ke atas ya? Nah, jawabannya yaitu karena pada tekanan tetap, udara yang dipanaskan akan mengembang, dan sebaliknya, balon udara dapat terbang ke atas karena adanya proses pembakaran gas dengan cara menyemburkan api untuk memanaskan udara dalam balon. Udara akan menjadi ringan dan mengapung di udara. Nah, itulah mengapa balon udara itu dapat terbang atau mengapung ke atas. Yuk kita pelajari lebih jauh lagi mengenai materi tentang teori kinetik gas. Nah, untuk teori kinetik gas adalah konsep yang mempelajari sifat-sifat gas berdasarkan kelakuan partikel atau molekul penyusun gas yang bergerak acak. Sifat makroskopis gas dapat kita amati dan kita ukur, seperti temperatur, tekanan, dan volume. Nah, sedangkan sifat mikroskopis tidak bisa diamati dan diukur, seperti kelajuan, massa tiap-tiap partikel penyusun inti, momentum, serta energi yang dikaitkan dengan tingkah laku partikel gas. Kalau begitu, apa itu gas ideal? Nah, gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan lainnya. Artinya, jarak antar partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Adapun sifat-sifat dari gas ideal, yaitu yang pertama, gas ideal terdiri dari partikel-partikel yang disebut molekul-molekul dalam jumlah besar. Molekul ini dapat berupa atom maupun kelompok atom. Yang kedua, yaitu ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran wadah. Yang ketiga, yaitu setiap partikel gas selalu bergerak dengan arah sembarang atau acak. Artinya, semua molekul bergerak ke segala arah dengan berbagai kelajuan. Selanjutnya, yang keempat, partikel gas terdistribusi merata pada seluruh ruangan dalam wadah. Yang kelima, partikel gas memenuhi hukum Newton tentang gerak. Nah, yang terakhir yaitu setiap tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna dan pada waktu yang sangat singkat. Nah, teman-teman, berikut ini adalah penurunan rumus persamaan gas ideal yang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini dia contoh soalnya. Yuk sama-sama mengerjain. Berapakah tekanan dari 10 mol gas yang berada dalam tangki yang memiliki volume 100 liter jika suhunya 87 derajat Celcius dan diketahui R sama dengan 8,314 Joule per kilomol. Pause dulu ya videonya untuk menjawab soalnya. Apakah kalian sudah menjawab soalnya? Nah, ini dia pemaparan dari penyelesaiannya. Oke, lanjut teman-teman. Selanjutnya yaitu hukum tentang gas. Adapun hukum-hukum pada persamaan gas ideal, yaitu hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan hukum Boyle-Gay-Lussac. Tapi sebelumnya, apa ya bilangan Avogadro itu? Jika gas-gas berbeda pada suhu dan tekanan yang sama, itu mempunyai volume yang sama, maka gas tersebut mengandung jumlah partikel yang sama, maka besarnya bilangan Avogadro sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Lalu, bagaimana dengan hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac? Hukum Boyle. Seorang ilmuwan yang menyelidiki hubungan volume dengan tekanan gas adalah Robert Boyle. Boyle telah menyelidiki hubungan tekanan dan volume gas dalam wadah tertutup pada temperatur yang tetap. Adapun bunyi hukum Boyle yaitu apabila suhu gas berada dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya.
Nah, untuk lebih memahaminya yaitu begini. Jika tekanan ditambah, maka volumenya berkurang. Jika tekanan dikurangi, maka volumenya bertambah. Volume dan tekanan pada gas ideal yaitu berbanding terbalik, dengan syarat suhunya itu tetap. Nah, berikut ini merupakan gambar mengenai prinsip hukum Boyle. Contoh soal lagi nih teman-teman. Nah, berikut adalah contoh soal dan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kerjain ya. Nah, lanjut. Hukum Charles. Hukum yang ditemukan oleh Jacques Charles ini menyatakan bahwa jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Teman-teman dapat melihat grafik dari hukum Charles dengan grafik hubungan volume dan temperatur pada tekanan tetap. Selanjutnya mengenai hukum Gay-Lussac. Seorang ilmuwan bernama Joseph Gay-Lussac telah menyelidiki hubungan tekanan dan temperatur pada volume tetap. Gay-Lussac menyatakan, jika volume gas pada ruang tertutup dibuat tetap, maka tekanan gas berbanding lurus dengan temperatur gas. Teman-teman dapat melihat juga grafik hubungan tekanan dan temperatur pada volume tetap. Nah, yang terakhir ini teman-teman, hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac adalah hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas itu adalah tetap. Adapun energi kinetik sebagai fungsi temperatur, di mana energi kinetik gas ideal disebabkan oleh adanya gerakan partikel gas di dalam suatu ruangan. Gas selalu bergerak dengan kecepatan tertentu. Kecepatan inilah yang nantinya berpengaruh pada energi kinetik gas. Secara matematis, energi kinetik gas ideal dirumuskan sebagai berikut. Dilihat ya, teman-teman. Teman-teman dapat melihat di bawah ini adalah hubungan antara temperatur dengan kelajuan efektif gas. Energi dalam gas ideal, energi dalam untuk gas monoatomik. Nah, berikut ini adalah penjabarannya ya teman-teman. Nah, ini ada soal latihan. Untuk soal latihannya dikerjakan ya teman-teman, dan jawabannya boleh dituliskan di kolom komentar. Itulah tadi materi dan penjelasan dari saya. Semoga teman-teman mengerti dan paham ya. Terima kasih.